Hai guys, kembali lagi bersama gua. Yo, by the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Ibu adalah sosok terbaik bagi setiap manusia di bumi, bahkan di planet Namek. Namun apa jadinya jika hal itu tidak sesuai ekspektasi kita? Ya, pada kesempatan kali ini membahas sebuah film thriller yang paling good dan fresh. Jelas tegang parah. Film ini berjudul Run 2020. Pokoknya film ini tegang parah dan bikin merinding disco. Baiklah, daripada kalian penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok dokter dan perawat yang sedang berjuang menyelamatkan hidup seorang bayi prematur. Lalu diperlihatkan seorang ibu yang sedang berdoa untuk keselamatan bayinya. Ia pun dipanggil dan diperlihatkan bayi tersebut. Dan untung saja bayinya selamat dan ia bertanya, apa bayiku akan bertahan? Lalu scene pun menjadi gelap. Kemudian diperlihatkan berbagai jenis penyakit dimulai dari sakit jantung, ruam-ruam di tubuh, asma, diabetes, sampai kelumpuhan. Sebenarnya panjang banget penjelasan mengenai penyakit-penyakit di atas, namun kita persingkat saja. Dan film Run pun dimulai. Kemudian scene beralih ke 17 tahun kemudian, di sebuah perkumpulan emak-emak yang membahas kelangsungan jenjang karir anaknya. Ada yang sedih karena anaknya harus pergi kuliah dan meninggalkan keluarganya, dan mereka curhat di sana. Namun ada satu wanita yang tidak merasa sedih sama sekali. Ia adalah si ibu yang dulu bernama Diana Sherman. Ia berbicara kalau ia tidak merasa sedih sama sekali, karena anaknya sudah menjalani masa-masa sulit di luar nalar. Dan aku bahagia 17 tahun aku merawatnya dan kini ia sudah dewasa. Lalu scene beralih ke sebuah rumah, diperlihatkan seorang remaja bernama Chloe Sherman. Ya, dia adalah anak dari Diana Sherman, namun terlihat ia mengidap banyak sekali penyakit. Dimulai dari lumpuh, muntah-muntah ketika pagi, ruam merah ketika mandi akibat kekurangan zat besi, hingga hidupnya sudah terbiasa dengan obat-obatan semenjak ia kecil. Ia pun mengidap diabetes dengan dicek sebuah alat. Ia pun harus menyuntikkan insulin ke tubuhnya dan Chloe sudah terbiasa. Ngomong-ngomong, si Chloe ini anaknya pintar dan jenius. Ia bercita-cita ingin berkuliah di universitas negeri ternama. Namun setiap ada tukang pos datang, ia selalu mendengar kabar buruk dari ibunya yang bilang, Chloe, ibu sudah bilang, kalau kau diterima, ibu bakalan bikin kejutan. Singkat waktu, malam pun tiba. Chloe pun sering membuka YouTube untuknya bisa menemukan universitas yang ia inginkan. Karena Chloe memang anak pintar, ia mampu membuat dan merakit robot, PC, dan lain-lain. Dan dikala Chloe tidur, si ibu pun menghabiskan waktu malamnya di basement untuk abok-abokan juga nonton TV. Hingga di keesokan harinya ketika Chloe sedang belajar, ia pun mendengar ada suara mobil datang. Ia kira itu tukang pos, namun ternyata itu adalah ibunya pulang dari pasar. Dan ketika ibunya menelpon dokter, Chloe pun iseng kokorotak ke belanjaan ibunya untuk mengambil coklat. Namun tiba-tiba ia melihat kok ada obat aneh dan tertulis nama ibunya di cup obat tersebut. Ia pun heran, apa ibu sakit juga? Ia pun segera pergi sebelum ibunya datang. Lalu ketika malam tiba dan ibunya pun memberi obat kepada Chloe. Ia pun heran, loh kok obatnya sama dengan yang punya ibu? Ia pun bercerita keheranan kepada ibunya, lantas ia pun jujur. Bu, ini kan obat ibu, kenapa dikasih ke Eneng? Ibunya bilang, itu obat kamu kok. Chloe yang heran pun sepertinya agak curiga dengan apa yang terjadi, namun ia tetap meminumnya. Di keesokan harinya juga sama, ia selalu diberi obat itu. Chloe semakin merasa aneh. Hingga ketika ibunya sedang tidak ada, Chloe pun menggunakan pencapit robot ciptaannya dan berusaha mengambil obat tersebut. Dan ketika dicek, jelas-jelas namanya adalah Sherman Chloe. Namun ketika ia teliti, ternyata ada tulisan lain di bawah obat itu. Ternyata tulisannya bernama Sherman Diana. Jelas ini obat untuk ibunya yang selalu dikasih kepada Chloe. Dan ketika Chloe akan tidur, ia pun kembali diberi obat itu dan ia pun berpura-pura meminumnya. Dan memuntahkan obat itu untuk diteliti sebenarnya ini obat apa. Ia pun berniat men-searching nama obat itu di Google dengan nama Trigoxin. Namun ternyata tidak ada internet akses. Chloe pun bingung, namun ada sesuatu yang memperhatikannya di sudut ruangan.
Di keesokan harinya, ia mendengar ibunya sedang marah-marah di telepon. Ternyata ibunya sedang komplain masalah internet yang mati. Chloe bilang, oh jadi itu sebabnya. Namun ia yang mengetahui kejadian itu pun ditanya ibunya, loh kok kamu tahu internet mati? Chloe pun jujur semalam ia mengendap-endap, namun rasa penasaran terus menghantui kepalanya. Ia pun menelpon farmasi untuk mencari informasi, namun ternyata farmasi itu mengenali ibunya. Ia pun kaget dan menutup teleponnya. Namun karena riweuh dan takut keburu ibunya datang, ia pun menutupnya dan masih penasaran obat apa ini sebenarnya. Kemudian ketika mereka sedang makan, Chloe pun mengajak ibunya buat nonton bioskop. Niatnya sih pengen keluar rumah aja buat cari informasi. Ia pun membongkar celengan bagongnya dan ternyata banyak sekali obat tersebut yang tidak Chloe minum. Ia membawa obat itu untuk sampel, mereka pun pergi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung nonton film Psikopat, dan ia pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Nyatanya, Chloe bergegas pergi ke toko obat seberang jalan. Ia pun sangat tergesa-gesa takut si mamah sadar. Dan ketika ia masuk, antriannya malah panjang dong. Ia pun meminta izin memotong antrian dan menanyakan langsung apa obat ini. Namun ketika dicek, si apoteker malah bilang, ini obat mamah kamu ya? Ini privasi, tidak boleh dikasih tahu sembarangan. Hingga ketika itu Chloe mendesak dengan wajah yang tegang. Melihat itu, si apoteker pun menjelaskan bahwa ini sebenarnya bukan obat manusia, melainkan obat untuk anjing. Lalu tiba-tiba ibunya datang dan panik menyuruh orang-orang untuk menjauh. Namun tiba-tiba, ibunya malah menyuntikkan obat bius untuk Chloe. Aduh, gila sih ini ibunya. Chloe pun pingsan dan dibawa pulang. Di tengah kepanikan, si ibu pun kelabakan karena rahasianya terbongkar. Ia pun men-searching Google untuk mengunjungi toko racun. Dan ketika Chloe sadar, ia pun pusing dan menemukan pintu kamar sudah terkunci. Ya, ibunya mengunci Chloe di kamar dan pergi entah kemana. Dan karena Chloe anak pintar, entah pintar maling atau apa, ia pun bisa membuka pintu menggunakan picklock. Dan berhasil, ia pun berencana keluar jendela dengan membawa peralatan, namun sebelumnya ia mengecek kembali kadar gulanya. Dirasa low, ia pun makan dulu buat tenaga, lalu ia pun mulai mempersiapkan solder dan selimut, juga ia pun menampung air di mulutnya. Untuk apa? Nanti kalian juga tahu. Chloe pun pergi dengan susah payah melewati genting. Hingga ketika ia sampai di kaca kamar ibunya, ia pun memanaskan solder dan menusukkan ke kaca sampai retak. Ia pun membawa selimut untuk perlindungan dari kaca tersebut. Ia pun masuk dan tiba-tiba ia merasakan gejala bengek. Ia pun lupa membawa alat bengek. Ia pun segera merangkak dengan dada yang sesat. Hingga sampailah ia di kamarnya dan segera membawa alat bengek. Kemudian Chloe membawa kursi roda dan berencana kabur, namun elevatornya ternyata sudah dirusak ibunya. Benar-benar si Chloe tidak diberi ruang sedikit pun untuk kabur. Lalu Chloe pun nekat melempar kursinya dan ia pun merangkak turun, namun tiba-tiba ia malah jatuh dan berdarah. Tangannya pun sudah parah karena terus berjuang untuk kabur, namun keajaiban terjadi. Ternyata kaki Chloe mampu untuk bergerak selama ia tidak meminum obat dari ibunya. Ia pun semakin yakin kalau ibunya tidak waras. Ia pun kabur. Di sisi lain, ibunya yang sedang dalam perjalanan pulang kembali membawa alat psikopat. Chloe kabur ke jalan, duh, ada mamahnya nggak sih? Dan ketika di jalan, tiba-tiba ada mobil melintas. Ia pun kabur keruyuk, takutnya itu ibunya. Namun ketika ia melihatnya, ternyata itu tukang pos. Supirnya pun keluar dan bertanya kenapa. Chloe hanya bilang, tolong saya. Dan ketika akan ditolong, tiba-tiba mamah Kopet datang dan melihat mereka. Chloe pun bersembunyi, namun mamahnya udah lihat. Si Kang Pos pun menghadapi mamah Kopet dan berdebat. Namun si mamah Kopet berlagak watados. Ia bersikeras akan membawa Chloe pulang, bahkan ia mengancam akan melaporkannya ke polisi karena sudah membawa kabur anak berusia 17 tahun. Gila sih, untung saja nggak ada sinyal. Kemudian ketika si Kang Pos akan pergi, ia dibius tepat di hadapan Chloe. Dan Chloe pun dibius dan pingsan. Singkat cerita, ketika ia sadar, kini Chloe sudah berada di ruang basement ibunya. Dan ia pun dikurung di sana. Ia pun melihat ada racikan coklat manis di panci. Sepertinya memang semua penyakit yang ia derita adalah kelakuan ibunya kepada dirinya. Dan parahnya, kini kursi rodanya sudah dirantai.
hingga Chloe merangkak dan menemukan kenyataan. Ternyata selama ini dirinya sudah diterima di universitas. Namun ibunya menyembunyikan hal itu kepada dirinya. Ia pun stres dan tidak percaya dengan semua ini. Lalu ada catatan kematian yang bernama Chloe, kematian pada 17 tahun lalu 2 jam setelah kelahiran. Lalu ada kasus penculikan anak di rumah sakit tersebut. Ya, penculikan bayi maksudnya. Ternyata Chloe bukanlah anak dari Diana. Anak Diana yang prematur sebenarnya sudah mati 2 jam setelah kelahirannya. Dan Chloe adalah anak yang diculik dari orang tua aslinya. Merinding kan? Kemudian Mamah Kopet Diana pun datang. Chloe pun kini takut dengan Diana dan berkata, "Kau bukanlah ibuku, kau yang membuatku sakit selama ini dan membuatku lumpuh komplikasi berbagai penyakit." Namun Diana yang Watados pun malah bilang, "Aku melakukan ini demi dirimu. Tak ada orang tua manapun yang mampu melebihi kasih sayangku kepadamu. Si Kopet mah emang liar." Dan Chloe pun tetap ketakutan. Hingga Diana pun marah dan membawa racikan obat anehnya untuk disuntikan kepada Chloe. Chloe pun memohon untuk ibunya tidak melakukan hal tersebut. Namun si Kopet tetaplah Kopet. Apalagi dia Mamah Kopet, ia tetap akan menyuntikannya. Diana yang takut pun kabur ke balik pintu dan menguncinya. Ibunya yang Watados mengetuknya dengan manis, namun Chloe menemukan obat racun. Ia pun membawanya dan ketika ibunya berhasil membuka pintu, Chloe pun meminum obat tersebut sampai overdosis. Ia pun dibawa ke rumah sakit dan ditindak medis. Ajaibnya, Chloe masih selamat, hanya kini ia tidak mampu bergerak. Ia pun melihat ibunya dengan tatapan psikopat di kaca. Chloe pun meminta bantuan suster dengan memencet tombol meski dengan susah payah. Untung saja suster cantik ini mengerti. Ia diberi kertas dan alat tulis. Chloe pun sekuat tenaga menulisnya, namun tiba-tiba ketika Chloe sendiri, ibunya sudah berada di sana dan mencabut peralatan yang menempel di tubuh Chloe, lalu membawanya kabur. Chloe yang lemah tidak bisa apa-apa selain menatap, meminta tolong saja tidak mampu. Hingga ketika mereka hampir lolos, untung saja suster cantik itu menemukan catatan milik Chloe yang bertulis, "Mam." Chloe pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan kursi roda menggunakan kakinya sehingga berat. Ya, kini kaki Chloe sudah bisa digerakkan, dan segera tim keamanan pun mencegatnya, namun si Diana malah menodongkan pistol sambil berkata, "Aku hanya ingin pulang." Namun tanpa basa-basi, ia pun ditembak dan jatuh. Chloe pun selamat dan Diana diamankan oleh pihak berwajib. Dan kini kasus penculikan bayi juga pelakuan penganiayaan kepada Chloe pun sudah terungkap semuanya. 7 tahun kemudian, Chloe yang kini berusia 24 tahun pun pergi ke suatu tempat. Ya, itu adalah tempat rumah sakit jiwa. Dan kini syukurlah Chloe sudah bisa berjalan sedikit demi sedikit, meski masih sulit. Dan ia pun menemui Diana dan menceritakan sebahagia apa dirinya saat ini. Dan film pun berakhir. Bagaimana, seru dan menegangkan sekali ya. Ternyata Chloe adalah anak hasil penculikan Diana terhadap orang tua aslinya ketika masih bayi. Sesaat setelah Diana kehilangan bayinya yang prematur. Dan alasan Diana melakukan itu kepada Chloe adalah supaya ia bisa memiliki Chloe selamanya, bahkan meski dengan membuat Chloe jatuh sakit. Ya, karena kan yang namanya sakit nggak bisa kemana-mana, diam terus di rumah. Nah, si Mamah Kopet pengen gitu aja selamanya, gelo memang asli. Namun untung saja Chloe mampu keluar dari situasi itu dan kini Chloe membalaskan dendamnya kepada ibunya itu dengan terus memberi obat anjing kepada ibunya. Mamam tuh.